Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali masih di mata pelajaran tematik kelas 4. Ya, kita sudah masuk ke tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Sekarang kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu kita akan membicarakan tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang kedua. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembelajaran yang kedua ini, ya, kira-kira apa yang akan dipelajari? Ya, hari ini kita akan belajar itu dua muatan pelajaran. Yang pertama, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan menemukan informasi baru dari teks tentang perubahan energi listrik. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran IPA. Kita akan menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik di sekitar. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Papua terkenal akan desa-desanya yang menawan dan asri. Akan tetapi, masih banyak dari desa-desa tersebut yang belum tersentuh listrik. Listrik amatlah dekat dengan kehidupan kita. Listrik yang biasanya dipakai untuk mempermudah kehidupan manusia merupakan listrik dinamis. Masih ingatkah kalian tentang listrik statis dan listrik dinamis? Ternyata energi listrik dapat berubah menjadi bentuk yang lain. Ya, selanjutnya mari kita sama baca teks berikut dengan seksama. Bacalah teks yang berjudul Perubahan Energi Listrik dalam bukumu masing-masing. Ya, dalam buku cetakmu itu silakan kalian buka di buku cetak kalian masing-masing, ada di halaman 47, yaitu buku teks yang berjudul Perubahan Energi Listrik. Silakan kalian baca. Ya, judulnya Perubahan Energi Listrik. Listrik berperan besar dalam kehidupan kita. Dengan listrik, kita dapat menyalakan lampu saat rumah kita gelap, menggunakan televisi untuk menonton acara kesukaan, atau bahkan mendinginkan ruangan yang panas. Listrik yang kita gunakan ini merupakan listrik dinamis. Listrik dinamis memerlukan konduktor untuk mengalirkan listrik. Agar sebuah perangkat elektronik dapat dipergunakan, perangkat tersebut memerlukan aliran listrik. Listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik yang dihasilkan kemudian berubah bentuk menjadi energi yang lain. Misalnya saja, perubahan bentuk, perubahan energi listrik pada mesin cuci. Energi listrik yang mengalir pada mesin cuci berubah menjadi energi gerak. Lalu, bagaimana dengan pengering rambut?
pada pengering rambut, energi listrik berubah menjadi energi panas. Dapatkah kamu menerka perubahan energi apa yang terdapat pada blender yang dipakai ibumu di rumah? Sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya menggunakan lampu minyak atau lampu Patromax. Penemuan energi listrik memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Dahulu manusia menggunakan lampu minyak, akan tetapi sekarang kita dapat memanfaatkan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya, yaitu lampu. Perubahan energi listrik tidak hanya menjadi energi cahaya, akan tetapi ada juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Ada juga dari energi listrik menjadi energi suara, yaitu radio, dan masih banyak lagi perubahan lainnya. Itulah teks yang berjudul perubahan energi listrik. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian tadi membaca teks yang berjudul perubahan energi listrik, nah sekarang waktunya kita sama-sama berlatih, yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ya, di buku kalian ada di halaman 48. Pertanyaan yang pertama, apakah listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan listrik statis atau dinamis? Coba jelaskan. Ya, jawabannya adalah listrik yang kita gunakan adalah listrik dinamis karena listriknya bergerak dan mengalir. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kehebatan dari energi listrik? Berikan pendapatmu. Ya, contohnya adalah yaitu energi listrik memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berikan 3 contoh benda yang menghasilkan energi gerak setelah dialiri energi listrik. Ya, contohnya di sini ada kipas angin, blender, dan mixer. Ya, untuk pertanyaan yang nomor 4, silahkan kalian baca dan isi masing-masing. Yaitulah beberapa jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul perubahan energi listrik. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan yaitu dengan materi ayo mencari informasi. Ya, jadi kita akan menjelaskan perubahan energi listrik dari alat-alat elektronik yang berada di sekitar kita. Ya, di sini listrik merupakan salah satu bentuk energi. Ciri-ciri energi adalah tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah ke energi yang lain. Perhatikan tabel berikut, isilah perubahan bentuk energi dan fungsi dari alat elektronik pada tabel tersebut. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel. Ya, tidak perintahnya, isilah tabel perubahan energi berikut beserta fungsinya. Ya, di buku kalian, di buku cetak ada di halaman 49. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya, bisa sambil kalian isi di buku cetak masing-masing. Nah, di sini ada nomor, kemudian nama elektronik, kemudian perubahan bentuk energi dari energi apa menjadi energi apa, dan ada fungsinya kira-kira untuk apa. Kita lihat di sini nomor 1 ada setrika. Ya, perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Apa sih fungsi setrika? Yaitu untuk menyetrika pakaian. Kemudian yang kedua ada yaitu lampu. Ya, berasal dari energi listrik menjadi energi cahaya. Fungsinya itu menerangi ruangan. Kemudian yang ketiga ada radio, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi suara. Fungsinya
bisa mendengarkan informasi atau berita. Kemudian ketiga, yang keempat, yaitu ada nama elektroniknya itu blender. Kira-kira perubahan dari apa? Dari energi listrik menjadi energi gerak. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk membuat jus dan menghaluskan bumbu. Yang kelima, yaitu ada mixer. Kira-kira perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Yang fungsinya yaitu mencampurkan adonan kue. Kemudian yang keenam, ada solder. Itu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, yaitu fungsinya untuk menyambungkan kabel. Kemudian yang ketujuh, ada yang namanya senter, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi cahaya, fungsinya untuk menerangi saat kita berjalan di malam hari. Kemudian yang kedelapan, ada nama elektroniknya yaitu televisi, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi suara dan gambar. Kemudian fungsinya itu untuk menonton berita atau informasi yang lainnya. Dan yang kesembilan, yaitu ada mesin cuci, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi gerak. Fungsinya kira-kira apa? Untuk mencuci pakaian. Dan yang ke-10, yang terakhir, nama elektroniknya ada namanya telepon genggam, yaitu perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi suara. Kira-kira buat apa fungsinya? Yaitu untuk melakukan komunikasi. Ya, baiklah anakku yang soleh-solehah, itulah beberapa perubahan energi dari energi listrik menjadi beberapa energi yang lain. Ada energi panas, energi cahaya, suara, gerak, dan lain-lain beserta fungsinya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan coba berlatih kembali, yaitu ada di halaman 50. Silahkan kalian buka di halaman 50. Ya, perintahnya kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, kita akan mengisi pertanyaan atau soal-soal dari mulai nomor 3 dan 4 saja. Ya, pertanyaan berikut, tuliskan perubahan energi listrik pada benda-benda berikut. Ya, di sini ya, di bagian A ada blender, kemudian di bagian B ada televisi, kemudian di bagian C ada radio, dan yang bagian D ada oven. Ya, kira-kira perubahan energi listriknya adalah kira-kira dari apa dan menjadi apa? Kita lihat di sini jawabannya. Nomor 1 yaitu blender. Perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang bagian B atau nomor 2 yaitu ada televisi, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi gambar dan suara. Kemudian yang bagian C atau nomor 3 yaitu ada radio, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi suara. Dan yang keempat atau bagian D yaitu ada oven, yaitu perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan dan jawaban nomor 4 kita lanjutkan. Ya, ini pertanyaan nomor 4. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Silakan kalian baca dulu teksnya. Ya, di sini ada teks, itu kita sama-sama baca. Energi listrik dapat mengalami perubahan menjadi energi kalor atau panas. Kita dapat melihat perubahan energi ini pada teko pemanas air, listrik atau kompor listrik. Saat listrik dialirkan kepada kedua peralatan rumah tangga ini, akan dihasilkan panas sehingga air akan mendidih saat dimasak. Itulah penggalan dari teksnya. Jadi kita lihat pertanyaannya. Yang bagian A itu apakah pokok pikiran dari bacaan teks di atas? Kita lihat di sini pokok pikirannya itu
Kemudian pertanyaan kedua, carilah dua kata baru dalam bacaan teks di atas dan tentukan makna setiap kosakata tersebut. Kita sama-sama jawab dulu. Yang bagian A, itu jawabannya adalah energi listrik dapat mengalami perubahan menjadi energi kalor atau panas. Itulah pokok pikiran dari bacaan teks di atas, yaitu energi listrik dapat mengalami perubahan menjadi energi kalor atau panas. Kemudian jawaban yang bagian B, yaitu carilah dua kata baru dalam bacaan teks di atas dan tentukan makna dari setiap tersebut. Ya, ada energi, yaitu artinya atau maknanya kemampuan melakukan suatu tindakan atau usaha. Energi yang dimaksud di sini adalah energi listrik, yaitu energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu pengantar. Kemudian kata yang lainnya adalah yaitu ada kalor, yaitu maknanya bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, yaitu karena adanya perubahan suhu. Itulah beberapa jawaban dari latihan yang ada di halaman 50. Kita hanya menjawab itu nomor 3 dan 4 saja. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf barang ada kekurangan atau ada khilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faidah dan manfaat dari apa yang telah Ustadz sampaikan. Ya baiklah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.